Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari bersama-sama mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Penyanyi internasional Agnes Monica atau yang dikenal Agnes Mo lagi jadi sorotan nih. Gara-garanya Agnes dituduh ngelakuin penistaan agama pas manggung di salah satu stasiun televisi. Aksi itu sebenarnya terjadi 2016 lalu, tapi video ini belakangan viral lagi. Pas itu, Agnes memakai busana tembus pandang yang bertuliskan Arab Al-Mutahidah. Gara-gara pakaian ini, Agnes dikecam karena dituding menghina agama Islam. Ketua MUI Khalil Nafis nolak tudingan itu. Menurutnya, tulisan Arab di baju Agnes Mo bukan penistaan agama. Karena itu bukan penggalan dari kitab suci Al-Quran. Yang tidak boleh itu huruf Arab Al-Quran, kata Khalil. Al-Mutahidah sendiri adalah bahasa Arab yang artinya persatuan. Tulisan ini mengajak kepada seluruh umat manusia untuk menjaga persatuan dan tidak tercerai-berai. Di masyarakat, khususnya di Indonesia, sering terjadi salah kaprah. Banyak yang menganggap bahasa Arab sama sucinya dengan Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Islam dan gak boleh dipermainkan. Padahal selain pemeluk Islam, beberapa pemeluk agama yang lain juga menggunakan bahasa Arab. Karena salah kaprah itu, pada 2016 polisi menyita puluhan antena bertuliskan huruf Arab karena dianggap menistakan agama. Anggapan ini datang karena semakin kuatnya pengaruh Arabisasi di Indonesia. Semua hal yang datang dari Arab dianggap suci. Nggak cuma tulisan Arab aja, tapi juga budayanya, seperti gamis dan lain-lain. Parahnya lagi, hal ini sering dijadiin ukuran keimanan seseorang. Mari cerdas beragama, bedakan Arab dan Islam. Demikianlah cuplikan videonya, saudara-saudari semuanya, sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Dan memang beberapa waktu yang lalu ramai sekali pembahasan terkait dengan Agnes Mo yang dituding melakukan tindakan penistaan agama karena busana ataupun kostum yang dia pakai pada suatu acara, dan itu berwarna hitam ya. Lalu kemudian pada kostum ataupun pada busana ini adalah tulisan berbahasa Arab yang artinya sebagaimana tadi sudah dijelaskan adalah persatuan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi karena itu bertuliskan Arab dan oleh beberapa orang mungkin karena ketidakmengertian ataupun karena ketidaktahuan, lalu kemudian menuding Agnes Mo melakukan tindakan penistaan agama, dan itu menjadi viral di dalam banyak pemberitaan. Ada juga yang membahasnya seperti perdebatan busana tulisan Arab yang digunakan Agnes. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain dikatakan bahwa ketika tulisan berbahasa Arab di pakaian Agnes Mo. Nah, jadi saudara-saudara semuanya, itu memang cukup ramai sekali didiskusikan, dibicarakan oleh netizen beberapa waktu belakangan. Ada juga sebenarnya yang sudah mengerti bahwa itu tidak ada kaitan dengan penistaan agama, karena orang-orang ini mungkin terpelajar ya, orang-orang yang sudah menelusuri terlebih dahulu terkait dengan makna apa yang tertulis pada pakaian Agnes ketika dia tampil pada suatu acara. Jadi selain daripada ada yang menuding Agnes melakukan tindakan penistaan agama, di satu sisi juga ada yang menganggap bahwa itu tidak ada kaitan, tidak ada hubungannya dengan agama tertentu. Memang tulisannya adalah berbahasa Arab, tetapi itu tidak terkait dengan agama tertentu. Dan saya sepakat ya, bahwa sesungguhnya bahasa ini adalah hakikatnya alat untuk berkomunikasi, alat untuk kita bisa mengobrol, bisa berbicara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa sebenarnya ya diidentikan hanya pada kelompok agama tertentu saja. Dan sesungguhnya saudara-saudara semuanya, kalau saudara-saudari sudah mendengar ya, bahkan Alkitab pun juga ada ya yang berbahasa Arab. Bahkan orang-orang Kristen yang ada di Timur Tengah yang kebetulan menggunakan bahasa Arab, yang mereka pun juga berbicara dalam bahasa Arab. Alkitabnya pun juga berbahasa Arab, berdoanya pun juga berbahasa Arab. Jadi sebenarnya hakikat dari suatu bahasa ini adalah alat untuk berkomunikasi ya. Jadi tidak terikat, tidak terbatasi pada agama tertentu saja. Dan lebih lagi tadi juga sudah diuraikan bahwa tulisan yang ada pada kostum ataupun pada busana yang dipakai oleh Agnes Mo pada saat itu adalah bukan suatu ayat dalam kitab suci agama tertentu. Jadi ini sebenarnya satu istilah yang dalam bahasa Arab, dan kemudian dituliskanlah itu oleh timnya Agnes mungkin ya pada kostum, pada busana yang dipakainya pada saat itu ya berbahasa Arab ataupun bertuliskan Arab. Tetapi sebenarnya istilah yang dipilih itu
ada istilah yang bersifat universal dan maknanya pun juga bersifat universal. Tetapi itulah situasinya memang mengenai hal agama di bangsa kita di Indonesia ini oleh beberapa orang itu sepertinya yang nampaknya cukup sangat-sangat sensitif ya, saudara-saudara semuanya. Dan memang kalau kita perhatikan sesungguhnya ya, beberapa orang di bangsa kita di Indonesia ini kan ada juga ya yang kemudian pada akhirnya diproses hukum oleh karena dituding melakukan tindakan penistaan agama. Tetapi yang menariknya, ya di tengah-tengah cukup ramai, cukup kerap kali menarik perhatian terkait dengan topik-topik penistaan agama ini, biasanya ya kalau ada orang yang menistakan agama Kristen, nah itu yang kemudian membutuhkan kesabaran yang ekstra. Seperti beberapa waktu yang lalu saya dengar kabar ya oleh pihak Galarua itu katanya sudah membuat laporan ke pihak aparat kepolisian terkait dengan ucapan Kainama terkait dengan iman Kristen. Dan memang salah satu hal yang sudah viral mengenai ucapan Kainama itu adalah terkait dengan dia berkata bahwa Yesus menikah, bahkan dia juga melakukan penafsiran ya terhadap ayat Alkitab untuk membenarkan, mendukung pernyataannya itu. Lalu kemudian juga ada penjelasannya terkait dengan dia itu pernah sekolah ya di STT Jakarta, tetapi beberapa waktu yang lalu STT Jakarta merilis sebuah pernyataan resmi bahwa tidak ada seseorang yang bernama Ahmad Christopher Kainama yang pernah bersekolah ataupun pernah berstudi ataupun yang lulus dari STT itu ya. STT Jakarta sekarang namanya adalah STFT ya. Dan itu sudah ramai sekali sebenarnya pemberitaan terkait dengan hal itu ya, yang merupakan respon resmi dari pihak STT Jakarta terkait dengan cuplikan video ataupun videonya Kainama yang sudah viral di media sosial. Lalu pun ketika Kainama mendengar itu, dan memang dari Kainama ada respon ya beberapa waktu yang lalu, salah satu responnya itu adalah dengan berkata, ya sudah, anggap aja saya tidak pernah sekolah dan segala macamnya. Memang lucu juga saudara-saudara semuanya ya, respon dari Kainama itu. Lalu beberapa waktu yang lalu juga ada ya seorang pendeta yang bernama Yusuf Manubulu terkait dengan hal agama juga itu yang kemudian proses hukum. Lalu kemudian juga ada Aman Suherman, dan beberapa waktu lebih jauh lagi ke belakang ada yang bernama Gratia Pelo, lalu kemudian ada Muhammad Kece. Nah itu kalau Muhammad Kece sepertinya hampir se-Indonesia viral ya, ramai sekali pemberitaannya terkait dengan Muhammad Kece yang disebutkan melakukan tindakan penistaan agama, dan proses hukumnya pada waktu itu juga hampir bersamaan ya dengan Yahya Waloni. Namun yang membedakannya, Yahya Waloni itu sudah lama dilaporkan sebelumnya sebenarnya, tetapi baru kemudian ditangkap setelah MKC ditangkap, yang mana MKC sendiri adalah laporannya lebih baru dibandingkan dengan Yahya Waloni. Jadi itulah situasinya saudara-saudara semuanya, dan teruslah kita berharap di bangsa kita di Indonesia ini ya, beragama itu memang penting dan perlu sekali, tetapi juga jangan lupa bahwa agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, dan karenanya lebih utama, lebih penting sebenarnya adalah serius mendalami, menghayati iman kita masing-masing, ya dengan cara kita masing-masing sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ya kemudian harapannya sih jangan mudah ya kemudian menuding orang lain melakukan tindakan penistaan agama, dan lebih baik jangan juga bicara-bicara mengenai agama orang lain, kecuali kalau dalam hal diskusi lintas agama ya, kalau kemudian bertukar informasi ataupun kemudian berdialog mengenai hal-hal apa dalam konteks beriman, yang mana melaluinya kita bisa menemukan ada pintu-pintu, ada akses untuk bisa bekerja sama, terutama melalui nilai-nilai yang bersifat universal. Jadi saya pikir itu perlu. Tapi kalau kemudian tujuannya hanya untuk merendahkan dan segala macamnya, saya pikir itu tidak bermanfaat ya. Jadi sebaiknya ya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dan hal mengenai bahasa tadi, saudara-saudara semuanya, bagi saya secara pribadi saya sepakat dan setuju ya, bahwa hakikat suatu bahasa adalah alat untuk berkomunikasi, untuk memudahkan kita ya berdialog, mengobrol, berbicara, bertukar informasi dan segala macamnya. Jadi tidak terbatas pada agama tertentu saja. Jadi harapannya ya semoga, dan mari terus juga ya, terutama saudara-saudari saya yang beragama Kristen, pesan saya mari terus sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan Yesus, dan juga saudara-saudari yang lain ya, yang berbeda agama, yang berbeda keyakinan, ya mari ya semoga dan terus senantiasa bertumbuh dalam iman masing-masing. Terima kasih, salam toleransi, salam Pancasila.